Baik, selamat malam Bapak. Saya akan mempresentasikan makalah Sosiologi Komunikasi, review buku ke-6 tentang komunikasi dan kapitalisme, teori kritis Christian Fuchs. Saya atas nama Rolando Fontal, NIM 2003030106. Langsung ke bab 1. Bab 1, materialisme. Aristoteles menentang atomis, konsep reduksionis materi, totalitas yang muncul dari hubungan dan sinergi dari bagian tidak reducible kepada mereka, yaitu seluruh adalah lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Aristoteles adalah salah satu materialis dialektis pertama. Erzblot 10 menekankan bahwa kiri Aristoteles berpendapat bahwa Aristoteles mendefinisikan materi sebagai makhluk yang tidak mungkin dinamis atau dynameon sebagai kemungkinan objektif. Ruang dan waktu adalah dua dimensi utama dalam organisasi materi. Ruang adalah berikutnya, satu sama lain dari unit materi. Oleh karena itu, kita dikatakan ada dalam jarak spesial tertentu. Dari B, waktu adalah unit materi setelah satu sama lain. C, terjadi sebelum atau sesudah. D, waktu berkaitan dengan perubahan bentuk materi tertentu. Waktu adalah hal untuk eksistensi karena waktu tidak statis tetapi dinamis. Waktu berubah bentuk di satu sisi, satu bentuk materi dalam jangka waktu yang lebih lama berubah menjadi bentuk materi organisasi baru. Masih di bab 1. Di sisi lain, semua yang ada, desain membedakan bentuk pada benda mati seperti batu. Perubahan lebih lambat dibandingkan pada makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme sel yang selnya berkembang biak dan berdiferensiasi dalam masyarakat. Manusia mengubah struktur dan melalui tindakan dan komunikasi sehingga membentuk kondisi dan memungkinkan tindakan dan komunikasi lebih lanjut. Jika salah satu catatan kondisi suatu bentuk kondisi tertentu menjadi kemudian menunggu dan sekali lagi mencatat objek kondisi, maka satu kaleng pada tingkat tertentu organisasi mengamati perubahan. Perubahan semacam itu merupakan indikasi bahwa struktur berkembang seiring waktu. Waktu adalah perkembangan keberadaan desain dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Waktu adalah durasi suatu proses. Urutan kejadian yang membentuk suatu proses ini tidak dapat diubah, yang berarti bahwa sesuatu yang ada pada titik waktu tertentu memiliki kondisi tertentu dan tidak dapat kembali pada titik waktu lain yang menjadi kondisi yang sama persis. Lanjut di bab 2, materialisme dan masyarakat 2.1, ekonomi dan masyarakat. Teori Marxis tertentu menggambarkan budaya, ide komunikasi, informasi, pengetahuan moral, dan ideologi sebagai bagian dari superstruktur yang tidak material yang bertumpu secara spesial dan pada basis material. Ekonomi dikatakan juga bahwa superstruktur mulai ada, sementara setelah penangkalan asumsi ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa seseorang ingin menghindari kesalahan filsafat idealis dan teori yang menjelaskan dunia sebagai mental dan hipotensi dunia, ide dan kesadaran sebagai faktor yang cukup bagi masyarakat perubahan, tetapi orang yang dengan demikian meremehkan ranah budaya dan politik. Model dasar atau superstruktur statis dan seringkali reduksionis. Model ini menjelaskan perubahan semata-mata secara ekonomis, tapi berjois kontra model seperti pada postmodern atau teori sistem. Juga catat mereka menyatakan bahwa budaya dan politik bentuk masyarakat supersistem dampaknya adalah peran ekonomi, kelas, dan tenaga kerja dalam masyarakat diabaikan atau diremehkan. Masih di bab 2.2 modern society. Model masyarakat modern yang dijelaskan pada pemahaman bahwa terdapat dialektika, struktur, dan praktik dalam masyarakat, dan bahwa masyarakat terdiri dari ranah dan tingkat organisasi yang saling menjangkau. Masyarakat modern terdiri dari lingkungan negara, ekonomi modern, dan budaya modern
yang saling menjangkau. Untuk memvisualisasikan model ini dengan cara untuk menghindari kebingungan estetika, maka ranah budaya ditampilkan tidak tumpang tindih dengan ranah politik dan ekonomi. Ini hanya dilakukan untuk memberikan cukup ruang untuk membuat ruang publik terlihat pada kenyataan. Tiga ranah sosial, budaya, politik, dan ekonomi tersebut saling tumpang tindih dan saling menjangkau. Lanjut ke bab 3, komunikasi dan masyarakat. 3.1 Komunikasi, pekerjaan, dan tenaga kerja. Etimologi dari kata labor, arbeit, work, dan worken. Istilah tenaga kerja kembali ke kata Latin laborum, yang berarti kerja keras, kesulitan, dan rasa sakit. Kata Jerman arbeit berasal dari istilah Jerman arba yang berarti budak. Istilah bahasa Inggris kerja dan kata Jerman kredit secara logistik terkait mereka berdua pergi kembali ke Indo-Eropa, jangka Europe, yang berarti melakukan bertindakan, menciptakan, dan memiliki efek. Dalam bahasa Jerman, istilah Werktrag atau yang berarti pekerjaan sekarang dilupakan. Sebaliknya, file kata arbeit digunakan baik untuk pekerjaan secara umum maupun tenaga kerja yang terrealisasi dalam penggunaan bahasa Inggris. Seringkali tidak ada perbedaan yang dibuat antara kerja dan kerja. Keadaan ini berlaku untuk kehidupan sehari-hari dan akademis dalam kapitalisme. Penggunaan bahasa telah diredifikasi sehingga dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris orang tidak dapat membedakan dengan tepat antara aktivitas terrealisasi dan tak terrealisasi. Sehingga kerja terrealisasi muncul sebagai model aktivitas umum. Masih di bab 3.2 dialektika, produksi, dan komunikasi. Produksi komunikasi. Peran produktif komunikasi dalam masyarakat dialektika, subjek dan objek menurut Lux. Kerja dan produksi adalah model untuk makhluk sosial. Oleh karena itu, komunikasi dan bahasa manusia yang didasarkan pada model ini yang menemukan ekspresinya dalam produksi dan reproduksi. Hubungan sosial dengan penerapan bahasa dalam komunikasi. Komunikasi adalah bentuk tertentu dari posisi teleologis yang mengatur posisi teleologis. Komunikasi sebagai suatu kompleks tidak terletak di luar ekonomi, politik, dan budaya, tapi merupakan bagian yang melekat dari semua proses produksi di semua subsistem masyarakat. Komunikasi juga merupakan persisi meta-teologis yang mengatur, memproduksi, dan hubungan sosial di mana produksi menjadi mungkin dalam hubungan sosial. Bahasa adalah universal dan di mana dalam masyarakat bahwa tidak ada kompleks tunggal dalam masyarakat, makhluk yang bisa dieksis dan berkembang sendiri tanpa bahasa mediasi peran. Tapi seperti komunikasi, produksi juga memiliki karakter yang universal dalam masyarakat karena semua aktivitas manusia membuahkan hasil. Lanjut ke bab 4, kapitalisme dan komunikasi. 4.1 akumulasi modal dan kelas kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas tereksploitasi dipaksa untuk mereduksi dengan cara yang tidak dimilikinya barang-barang yang tidak dimilikinya. Kelas dominan memiliki alat-alat reproduksi dan hasil-hasil dihasilkan kelas ditentukan oleh produksi dan kepemilikan. Bab 3 memberikan gambaran umum tentang berbagai hubungan kelas yang mendefinisikan mode produksi yang berbeda dalam kapitalisme. Tubuh pekerja tidak seperti tubuh budak menjadi milik eksternal, tetapi karena mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa bekerja, para pekerja harus menjual tenaga kerja mereka di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan upah yang mendapat digunakan untuk membeli komoditas sebagai alat hidup yang menopang mereka. Masih di bab 4, kapitalisme dan komunikasi. 4.2 kondisi kerja buruh dan kapitalisme. Untuk menganalisis kondisi kerja yaitu realitas dan pengalaman eksploitasi yang dihadapi
pekerja dalam kapitalisme perlu melihat di antara berbagai dimensi kehidupan kerja. Dimensi kondisi kerja seperti itu mencakup kehidupan kerja. Dimensi kondisi kerja seperti itu mencakup teknologi apa yang digunakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pekerja. Implikasi dari organisasi kerja bagi pekerja, kemampuan mental dan fisik dan kesehatan, aspek hubungan produksi seperti upah, kontrak dan waktu kerja, kualitas lingkungan kerja, aspek pengawasan dan pengawasan ketenagakerjaan, aspek organisasi politik, serikat pekerja, berjuang kelas, dan bagaimana undang-undang negara bagian membentuk kondisi kerja. Bab 5. Lanjut ke bab 5, masyarakat komunikasi. 5.1 teori masyarakat informasi. Meningkatkan pentingnya komputer dan pekerja pengetahuan dalam ekonomi telah menyebabkan sejumlah besar sarjana ahli dan pengamatan membuat klaim bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi pengetahuan atau jaringan. Pada awal 1960-an, Fritz McClure didokumentasikan peningkatan knowledge producting pekerjaan di Amerika Serikat. Total penduduknya menciptakan nilai selama 60 tahun pertama dari country 1 ke 20. Ini dia memperkenalkan gagasan knowledge production pekerja atau industri. Sejak Maxlow bekerja, konsep masyarakat informasi telah tetap populer di kalangan analisis dan pengamatan dari peran informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Pada tahun 1970-an, Daniel Bell membicarakan tentang kemunculan masyarakat pasca industri yang didasarkan pada layanan dalam kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pemerintahan, dan di mana yang diperhitungkan bukanlah kekuatan otot mental atau energi, tetapi informasi. Masih di bab 5, 5.2, kapitalisme informasi, kapitalisme komunikatif. Kapitalisme adalah dialektis mereproduksi kelas dan didominasi dengan mengubah organisasi ekonomi, politik, dan budaya. Perubahan ini tidak radikal, tetapi tentu transformatif pada tingkat yang berbeda dengan masyarakat organisasi melalui krisis yang ada di dalamnya. Kapitalisme mengalami sublasi non-fundamental yang melestarikan struktur fundamental kapitalisme dengan masyarakat di tingkat atas organisasi. Marx melihat kapitalisme antagonisme dan krisis yang dihasilkan sebagai sumber dinamika yang menghasilkan diferensiasi kapitalisme dan muncul rezim akumulasi baru. Kapitalisme perlu mengubah organisasi ekonomi, politik, dan budayanya untuk mengatasi krisis dan menunda krisis di masa depan. Krisis yang merupakan hasil dari sumber dari revolusi nilai produktif menegaskan apa yang mereka bantah dengan nyata kemerdekaan yang diperoleh nilai sebagai modal dan yang dipertahankan dan diintensifkan melalui pergerakannya. Masih di bab 5, 5.3, indikator masyarakat informasi mengukur kapitalisme informasi. Indikator masyarakat informasi adalah pengukuran tenaga produktif internasional. Mereka menilai sampai sejauh mana aspek-aspek tertentu dari kekuatan produktif berbasis informasi atau berdasarkan pada mode organisasi alternatif seperti pertanian atau manufaktur. Indikator tersebut termasuk misalnya presentasi paksa pekerja di industri informasi dalam total angkatan kerja, presentasi pangsa informasi pekerja dalam total angkatan kerja, presentasi dalam nilai tambah total pangsa upah pekerja dalam informasi di total pendapat di industri, presentasi saham di perusahaan informasi di total pendapatan industri di dunia 2000 perusahaan terbesar, gabungan aset kapital atau gabungan keuntungan atau gabungan nilai pasar, presentasi pangsa industri informasi dalam gabungan total arus masuk ke arus keluar, investasi asing langsung atau stok atau keluar stok, presentasi pangsa produk informasi dalam total ekspor atau impor dan lain-lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.